Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rafael Abita Putra Prasetya, kelas 12 IPS 4, nomor absen 20. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek agama, yaitu tentang khotbah. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, terlebih baik mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, menjaga kami, dan membimbing kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya, ayat bacaan saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Demikian, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tema renungan pada hari ini adalah mengasihi dan mengampuni. Perselisihan atau pertengkaran terjadi lebih banyak di antara teman akrab, pasangan, saudara, keluarga, dibandingkan dengan orang yang tidak atau kurang kita kenal. Itu adalah fakta yang sulit untuk dibantah. Percikan-percikan api kecil bisa timbul di setiap saat, dan kekecewaan yang berlebihan bisa membuat kita cepat tersinggung. Kita cenderung mengharapkan orang-orang yang terdekat sebagai manusia yang sempurna, yang menurut kita tidak boleh sedikit pun membuat kesalahan. Kita lupa bahwa sedekat apapun mereka, tetaplah manusia yang bisa berbuat salah pada suatu ketika. Tersinggung, lalu sakit hati, tidak jarang menjadi dendam dan sulit untuk memaafkan. Seorang pendeta pernah bercerita bahwa ia sudah menjumpai begitu banyak kasus yang berasal dari perselisihan dengan orang-orang terdekat. Suami dan istri bercerai, orang tua tidak mau lagi mengakui anaknya, anak yang meninggalkan orang tuanya, sesama saudara kandung yang ingin saling menghancurkan dan mencelakakan. Itu semua semakin tidak sulit pada akhir-akhir ini. Bukannya semakin baik, tetapi manusia justru semakin menjadi orang-orang yang eksklusif, absolut, tidak mau kalah, dan selalu merasa benar. Ada banyak orang yang mengaku bahwa mereka ada dalam terang. Tentu saja, saya dalam terang. Bukankah saya menerima Yesus? Itu artinya saya ada dalam terang dong. Itu ada dalam benak banyak orang tanpa berpikir panjang atas cara hidup atau sikap hati mereka. Bersama terang dunia, memang kita seharusnya pun berada dalam terang. Bukan cuma berada dalam terang, tetapi seharusnya kita pun menjadi terang bagi banyak orang. Seperti itulah kita seharusnya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16.
Tetapi perhatikanlah bahwa Yohanes menyinggung hal ini dengan tegas. Tolak ukur apakah kita berada dalam terang atau tidak sesungguhnya tergantung dari satu hal penting, yaitu sejauh mana kita mengasihi saudara kita. Perhatikanlah ayat berikut ini. Barang siapa ia mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terdapat pada 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Hal ini ia katakan melanjutkan sebuah seruan yang mungkin kontroversial bahkan bagi sebagian orang hari ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Terdapat pada ayat yang ke-9. Jangan mengaku dalam terang jika masih menyimpan kebencian atau dendam terhadap saudaramu sendiri. Seperti itulah kira-kira seruan Yohanes. Mari kita lanjutkan satu ayat lagi setelahnya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Terdapat pada ayat yang ke-11. Mengapa Yohanes bisa berkata seperti itu? Alasannya jelas. Waktu-waktu yang ia jalani bersama Yesus telah membuktikan sendiri bagaimana Yesus mengasihi manusia tanpa pamrih dan tanpa batas. Dari situ ia tahu betul bahwa Allah bukanlah saja penuh kasih, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Oleh sebab itulah, Yohanes bisa berkata dengan tajam bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Terdapat pada 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Tidak mengenal Allah, itu artinya berada di dalam gelap. Kita mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak mengenal pribadinya sebagai kasih. Itu artinya kita tidak berada di dalamnya. Dengan kata lain, tidak mengasihi berarti kita tidak berada di dalam terang, melainkan masih terkurung jauh di dalam gelap. Dan jelas, berada dalam kegelapan akan membuat kita terus terpengaruh terhadap banyak penyesatan. Berulang kali Yesus sudah mengingatkan kita akan pentingnya mengasihi saudara-saudara kita dan berhenti menabur atau mempertahankan kebencian. Lihat bagaimana jawaban Yesus dalam menanggapi pertanyaan Petrus akan jumlah maksimal dalam memberi pengampunan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. 70 kali 7 kali menunjukkan jumlah yang tidak terbatas dalam memberi pengampunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa percuma buat kita berdoa apabila masih menyimpan ganjalan, sakit hati, kebencian, atau dendam terhadap orang lain. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu
dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terdapat di Markus 11 ayat yang ke-25. Tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dosa kita. Terdapat pada ayat yang ke-26. Seringkali kita berdalih dan mengatakan, untuk apa saya mengampuni, sementara ia tidak juga mengakui kesalahannya. Soal mengampuni sesungguhnya berasal dari kita, bukan tergantung dari orang lain. Apabila kasih Kristus benar-benar mengalir dalam hidup kita, itu akan mendatangkan terang yang membuat kita bisa memberi pengampunan. Ada pula yang berdalih, tetapi ia sudah sangat keterlaluan. Bagaimana mungkin bisa dimanfaatkan? Itu pun tidak cukup menjadi alasan bagi kita untuk mendendam. Kurang apa penderitaan yang dialami oleh Yesus? Penyiksaan di luar batas perkemanusiaan yang dilakukan oleh manusia yang katanya beradab, dipaku kaki dan tangannya, dipasangi mahkota duri, hingga mati di atas kayu salib. Itu merupakan sebuah siksaan dengan hinaan yang luar biasa kejinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu? Yesus masih meminta pengampunan buat para penyiksanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terdapat pada Lukas 23 ayat yang ke-34. Apakah pada saat itu mereka sudah menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun? Tidak. Tapi Yesus tetap menyerukan pengampunan. Ini adalah hal luar biasa yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi kita semua. Tidak satupun kita ingin binasa. Kita mungkin telah berbuat dosa yang sangat besar, tetapi Tuhan tetap mau mengampuni meski kesalahan kita sudah sedemikian buruknya sekalipun. Jika Tuhan saja mau berbuat demikian, siapakah kita yang merasa punya hak lebih untuk bisa tidak mengampuni? Adalah penting bagi kita untuk menjaga kondisi hati setiap saat. Mengapa hati? Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, penghujatan, kesombongan, kekebalan. Terdapat dalam Markus 7 ayat yang ke-21 hingga 22. Dan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Terdapat pada ayat yang ke-23. Mengampuni itu merupakan kewajiban bagi kita dan bukan sesuatu yang bisa kita pilih-pilih. Mengasihi saudara kita terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka, itulah yang membuktikan apakah kita berada
Apakah kita masih di jalan yang benar untuk memperoleh segala janji Allah atau tidak? Adakah orang yang masih Anda ikat dengan kebencian di dalam hati Anda? Adakah orang yang Anda anggap belum layak untuk Anda ampuni? Berikan pengampunan sekarang juga. Jika Anda tidak sanggup, berdoa dan mintalah Roh Kudus untuk memampukan Anda. Jangan biarkan diri Anda terus berada di dalam kegelapan. Terang tengah menanti kehadiran Anda saat ini juga. Masuklah segera ke dalamnya. Kita tidak akan pernah hidup di dalam terang selama kebencian masih ada. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini, dan terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dan saya berdoa untuk persiapan ujian sekolah pada tanggal 28 Maret ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing dan menuntun serta memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga nanti kami pun puas dengan hasil ujian sekolah kami. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Dan selanjutnya kami akan memulai aktivitas kami pada hari berikutnya, dan kami juga meminta bimbingan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.